Pemirsa Presiden Komisaris Anti Corp Nurdin Tampu-Bolon menyambut antusias event Minerba Convention and Exhibition atau Minerba Convex 2025 untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto di bidang hilirisasi dan meningkatkan pendapatan negara. Nurdin juga menekankan pentingnya pemerintah membuat regulasi yang jelas dan mendukung para pengusaha dalam memaksimalkan hilirisasi Indonesia. Selengkapnya kita simak wawancara Ellen Gracia Natalia dengan Presiden Komisaris Anti Corp berikut ini. Dan saat ini kami sedang berada di Minerba Convex 2025, tepatnya di JCC Senayan. Dan saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh Presiden Komisaris Anti Corp, Bapak Nurdin Tampu-Bolon. Selamat siang Pak Nurdin, apa kabar? Selamat siang, Ellen. Iya, baik. Sehat tentunya Pak? Tentunya sehat. Iya Pak, saat ini kita sedang berada di booth Nusantara TV ya, tepatnya di Minerba Convex hari pertama. Seperti apa kesan Bapak mengikuti gelaran acara di hari pertama hari ini? Terima kasih Mbak Ellen ya. Acara pertama ini tadi adalah pembukaan yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Mineral. Minerba ya. Jadi ini adalah salah satu event yang menurut saya baik untuk ditindaklanjuti. Di mana kalau kita lihat tadi bagaimana antusias daripada para pengusaha, juga pemerintah daerah yang turut hadir dan mencapai hampir ya, sekitar 6.000 orang dengan booth yang dan ada 2 hari nanti acaranya, ada forum diskusinya, FGD dan lain sebagainya dalam mencapai satu tujuan bagaimana peningkatan produktivitas dari pada Minerba itu untuk peningkatan dari pendapatan negara. Jadi targetnya adalah yang saya lihat adalah mendukung program Prabowo Subianto tentang hilirisasi dan bagaimana meningkatkan pendapatan negara dan juga mengurangi ketergantungan daripada pengelolaan minerba kita itu ke luar. Jadi kemampuan dari para domestik kita perlu tingkatkan. Ada beberapa pendapatan negara bukan pajak dari minerba itu cukup besar ya. Jadi artinya bisa mencapai tahun 2024 itu bisa mencapai sampai 600 triliun. Ya. Dan ini yang perlu ditingkatkan. Apalagi kalau hilirisasinya benar-benar terjadi sampai dengan produknya di Indonesia, ini peningkatan kita itu dari nikel aja, belum lagi daripada produk-produk lain seperti bauksit, timah dan lain sebagainya. Mungkin sudah cukup PNBP-nya pendapatan negara dari situ saja bisa menutup APBN setiap tahun. Nah, jadi kalau seperti itu kita harus serius melakukan daripada hilirisasi. Potensi begitu besar ya Pak ya dari hilirisasi ini jika memang tepat sasaran. Memang ada challenge-nya nih, ada tantangannya. Nah, harapan Pak Nurdin sendiri ke depannya langkah-langkah hilirisasi yang dilakukan pemerintah ini seperti apa menurut Bapak? Apa yang mungkin harus diperkuat lagi? Iya betul. Kalau kita mau serius melakukan hilirisasi yang benar, pemerintah harus melakukan pengaturan atau dukungan kepada pengusaha-pengusaha nasional yang serius melakukan hilirisasi tersebut. Jadi teknologinya itu kita bisa berbarengan sementara dengan yang punya teknologi atau kolaborasi dengan mereka, tetapi akhirnya kita harus memiliki teknologi sendiri. Nah, jadi kalau pemerintah berpihak kepada pengembangan kemampuan lokal, dalam hal ini adalah para praktisi dan juga akademisi dan juga para pengambil kebijakan di parlemen dalam mendukung hilirisasi ini, Indonesia pasti akan sangat-sangat makmur kalau
kita bisa menghilirisasi semua daripada hasil-hasil tambang kita. Oke. Selain tadi teknologi, mungkin dari sisi regulasi begitu ya Pak? Iya, betul. Menurut Anda sudah cukup diberikan kemudahan Pak dari sisi regulasi, tata kelola untuk industri minerba sendiri bagi para pelaku wisata? Saya kira masih perlu peningkatan perbaikan, masih perlu melakukan daripada analisa-analisa, termasuk dukungan daripada kemampuan lokal yang masih mengandalkan daripada dana dari luar atau kemampuan daripada korporasi-korporasi yang dari luar, sehingga karena kita lemah di dalam pendanaan misalnya, akhirnya mereka yang mengatur seluruhnya tata kelola daripada minerba kita itu untuk hilirisasinya. Jadi bukan sepenuhnya di tangan kita hilirisasinya. Karena pendapatan negara, pendapatan dari satu korporasi yang paling besar itu adalah dari hilirisasinya, bukan dari tambangnya. Dari tambangnya is okay, tetapi yang paling penting adalah bagaimana end produknya. Karena itu bernilai tambah ratusan bahkan ribuan kali daripada raw material, gitu. Oke. Nah, karena kedepannya juga dari end product itu yang kita harapkan adalah daya saing competitiveness Indonesia ini juga lebih menarik ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin terakhir Pak Nurdin, closing statement juga nih ya, sekaligus apa mungkin pandangan Anda ke depannya industri minerba ini untuk beberapa tahun mendatang yang memang sejalan dengan langkah pemerintah dalam mengedepankan upaya hilirisasi di industri minerba saat ini? Pandangan saya ya, kita Indonesia harus masuk di hilirisasi sampai end product. Apapun hambatannya harus kita perbaiki semua. Mulai daripada unsur-unsur teknologinya, unsur-unsur finansialnya. Karena kita punya raw material, ya, contohnya nikel. Kita punya pasar produk. Pasar produk kita apa? Manusia kita 287 juta. Kalau ke electric vehicle kita impor sampai 1.200.000 unit mobil yang masuk ke Indonesia dari luar setiap tahun. Kenapa nggak kita produksi aja? Nah, seperti itu. Kalau ini bisa kita lakukan, wah Indonesia ini kaya raya. Saya kira begitu. Jadi kita harus betul-betul masuk ke end produknya. Bagaimana pemerintah sudah berkomitmen seperti itu, jadi seluruh namanya stakeholder yang di bawah presiden maupun yang di lembaga lainnya, apakah di parlemen, apakah di judikatifnya, harus mendukung program hilirisasi. Harus sinergi ya, dari berbagai pihak harus bersinergi karena memang harapannya tujuannya adalah memberikan nilai tambah untuk di dalam negeri. Betul ya. Agar masyarakat pun juga bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan manfaatnya begitu ya. Ya, baik. Seperti itu. Jadi kalau kita lakukan itu, anak cucu kita akan mendapatkan manfaat yang wajar terhadap karunia Tuhan yang memberikan daripada sumber daya alam kita yang kaya. Yang kedua adalah bangsa Indonesia akan sejajar dengan bangsa-bangsa lain, sejahtera, dan semua nanti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, Indonesia maju, Indonesia pintar, Indonesia sejahtera, Indonesia makmur, pada tahun 2045 Indonesia emas, itu akan kita bisa capai dengan hilirisasi ini, dengan tata kelola yang lebih baik, dengan memanfaatkan daripada teknologi bangsa sendiri dan yang sudah di-improve dan berdaya saing, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nurdin sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates langsung ya dari Minerba Convex 2025. Terima kasih sekali lagi Pak Nurdin. Terima kasih Mbak Ellen, sukses ya. Iya, sukses terus Pak.
Ya demikian Nusantara Economic Updates langsung dari Minerba Convex 2025 di JCC Senayan. Saya Lenggrasi ya. Ya. Sampai jumpa.